got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts, I'm the guap with it right. Bitches on my line, and you know. Halo, saya Nur Aisyah dari PG PAUD 4B, mata kuliah pembelajaran terpadu. Mari kita lihat simulasi pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai hari ini, mari kita baca doa dulu dengan sikap yang baik ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, jadilah kamera cekruk. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, jadilah kelinci lompat-lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, marilah berdoa. Sikap berdoa, tangannya di depan dada, kepalanya ditundukkan, dan mata dipejamkan, membaca doa sebelum belajar. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi, bersemangat. Oke, hari ini kalian bersemangat teman-teman? Ya, sangat bersemangat. Oh ya, hari ini hari apa ya? Benar sekali, hari ini hari Jumat. Hari ini yang tidak masuk siapa ya teman-teman? Oh, ada yang nggak masuk, Luna sama Aira karena sakit ya. Jadi kita doakan semoga mereka yang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman, ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Nggak tahu. Coba kita lihat sekeliling kita, ada apa ya? Kita mau belajar apa ya? Nah, benar sekali. Ada televisi, ada radio, ada handphone, ada kentongan, ada lonceng, ada surat. Benar sekali. Kira-kira kita mau belajar apa ya? Hari ini tuh kita mau mengenal alat komunikasi tradisional dan modern. Ada yang pernah dengar? Belum? Ada yang pernah dengar alat komunikasi tradisional? Belum? Coba Bu Isa mau tahu teman-teman, di sini ada yang pernah lihat kentongan nggak? Ada? Siapa yang pernah lihat? Lihat di mana? Benar, di pos-pos Bu Guru, di pos-pos buat jaga ayah-ayah saya pas malam hari. Benar. Terus Bu Isa pengen tahu, di sini ada yang pernah lihat lonceng? Pernah
sekolahan, iya, di sekolahan juga ada yang namanya lonceng. Oke, Bu Isa mau tanya sama kalian. Coba kita lihat ke meja 1 di depan sana ya. Oke, di meja 1 ini Bu Isa ada apa ya teman-teman? Ada televisi, ada handphone, ada radio. Yang sebelah sini ada kentongan, ada surat, dan ada lonceng. Benar sekali. Oke, teman-teman, Bu Isa di sini ada alat komunikasi tradisional. Ada apa aja ya? Kalian tahu nggak? Ada gambar apa aja ini? Yang ini kentongan, yang ini lonceng. Pintar. Di sini Bu Isa udah ada contohnya. Di sini ada apa ini teman-teman? Surat. Terus di sini ada lonceng. Di sini ada kentongan. Nah, kira-kira ini dibuat apa ya teman-teman? Kok bisa ini disebut alat komunikasi? Coba Bu Isa jelaskan ya. Nah, Bu Isa mau tanya. Dulu ketika belum ada televisi, belum ada HP, belum ada radio, kira-kira orang tua kita berkomunikasi lewat apa ya? Gak tahu. Bu Isa kasih tahu ya. Dulu orang tua kita sebelum punya handphone, dia berkomunikasi menggunakan 3 ini. Ada surat, ada lonceng, dan ada kentongan. Kira-kira apa sih gunanya ini? Kalian tahu ini apa? Ya benar, ini namanya lonceng. Nah, lonceng ini untuk apa ya? Untuk tanda kita masuk sekolah. Benar, ini tanda untuk kita masuk kelas. Pertanda kalau lonceng berbunyi itu masuk ke kelas. Nah, ini juga ada di gereja tempat sembahyangnya orang Kristen, teman-teman. Jadi, mereka sampai sekarang sering membunyikan ini seperti ini. Itu tandanya apa? Itu tandanya mengingatkan mereka waktunya beribadah, waktunya mereka sembahyang. Nah, jadi ini juga alat komunikasi tradisional. Banyak sekarang yang masih menggunakan ini. Ada yang pernah tahu ini? Ada yang pernah lihat? Nggak tahu. Jadi ini alat tradisional zaman dahulu ya teman-teman. Nah, sekarang yang kedua. Bu Isa punya apa ini ya? Nah, apa ini? Ada gini. Ini namanya, benar, ini namanya kentongan. Kalian pernah lihat? Pernah lihat di mana? Di sebelah ya, di balai dusun sebelah masih ada kentongannya yang sudah tidak terpakai. Ya, kentongan ini biasanya digunakan untuk memberi informasi. Kalau tidak, biasanya kentongan ini ada di pos kamling. Pos kamling itu biasanya pos ronda yang biasa buat jaga ayah-ayah kita ya teman-teman. Biasanya mereka bunyikan seperti ini. Nah, mereka bunyikan seperti ini tuh tidak asal-asalan loh.
biasanya mereka kasih bunyi 3 kali. Apa ya kira-kira pertandanya ya? Kalau semisalnya mereka bunyiin 3 kali, itu berarti tandanya ada maling, teman-teman. Terus kalau mereka bunyiinnya 4 kali, itu tandanya ada kebakaran. Terus kalau mereka pukul sekali, itu tandanya apa? Itu waktunya berangkat berjaga ke pos kamlingnya, pos rondanya. Ini dulu juga alat komunikasi buat mereka. Jadi sekarang orang-orang jarang menggunakan ini karena sudah ada alat komunikasi yang modern, dan masih juga ada yang menggunakan alat komunikasi tradisional ini. Alat komunikasi ini biasanya masih digunakan di pos ronda. Nah, sekarang alat komunikasi tradisional yang ketiga, Bu Isa, ada apa ini ya? Coba lihat, apa ini? Benar, ini surat. Nah, gini, kan dulu tidak ada handphone. Terus Bu Guru punya saudara yang ada di Solo. Nah, kira-kira gimana Bu Isa kasih tahu kabar mereka kalau misalnya Bu Isa di sini mau ada hajatan, teman-teman? Gimana ya cari ngasih taunya ke mereka ya? Ya benar, lewat surat ini. Terus gimana cara ngirimnya ke sana? Benar, lewat Pak Pos. Jadi kita menuliskan surat, terus kita masukkan ke dalam surat, kita kirim ke Pak Pos. Dan kasih alamat tujuan yang kita tuju. Kasih alamat ini, Pak, tolong surat ini kirimkan ke Solo ya, untuk memberitahu bahwa saya mau ada acara di rumah saya. Saya ingin mereka datang. Pak Posnya bilang, oh baik Bu, terima kasih, saya akan mengirimkan surat ini ke Solo. Sama Pak Posnya dikirimkan ke Solo. Terus orang yang di Solo menerima surat ini dan membaca surat kita, tahu kalau kita mau ada acara, jadi mereka bisa ke sini. Oke teman-teman, jadi ini tadi namanya apa? Benar, alat komunikasi tradisional. Sekarang yang kedua, alat komunikasi apa ini ya? Alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern itu ada apa aja ya? Ada handphone, terus ada radio, terus ada televisi. Nah, yang pertama Bu Isa punya handphone. Kira-kira handphone ini untuk apa ya? Benar, untuk mengirimkan kabar ke teman-teman lewat WA, lewat email. Terus untuk menonton berita juga, pinter. Dan bisa melihat fotonya juga, kita juga bisa video call melihat orang ya teman-teman ya. Nah, alat komunikasi modern yang kedua ada apa? Benar, ada televisi. Untuk apa sih televisi
Benar, untuk menayangkan berita, benar. Terus? Iya, untuk menyiarkan film-film. Nah, dari televisi ini kita bisa melihat berita yang ada di Jakarta, yang ada di Bali, yang ada di Kalimantan, ada dimanapun kita bisa lihat berita di dalam sini. Nah, kira-kira televisi ini muncul layarnya tidak, teman-teman? Muncul. Ada gambarnya enggak? Ada. Jadi kita bisa melihat kondisi yang ada di sana. Oke, alat komunikasi yang ketiga ada apa? Benar, ada radio. Ada yang tahu? Ada yang pernah tahu radio ini, teman-teman? Nah, radio ini tuh untuk menyiarkan berita. Tetapi dia hanya bisa benar, hanya bisa mengeluarkan suara saja, tidak bisa. Benar, tidak bisa memunculkan muka kita, memunculkan apa yang kita lihat. Ini hanya bisa untuk didengarkan, berita-berita yang hanya bisa didengarkan, tidak bisa dilihat. Oke. Nah, teman-teman, kira-kira kalau Bu Isa minta tolong sama kalian untuk mengelompokkan alat komunikasi modern dan alat komunikasi tradisional, bisa atau tidak? Bisa. Nah, sekarang coba alat komunikasi tradisional itu ada apa ya? Coba kelompokkan ke sebelah sana ya. Ada apa tadi? Benar, ada lonceng. Ini ada radio. Radio ini alat komunikasi modern apa tradisional? Benar, ini modern. Taruh sini ya. Terus ada alat ini, surat. Alat komunikasi tradisional apa modern? Tradisional. Nah, ada handphone. Alat komunikasi apa ini? Benar, modern. Dan ada ini. Apa ini tadi? Kentangnya. Alat komunikasi modern apa tradisional? Benar, alat komunikasi tradisional. Dan yang terakhir ada televisi. Televisi ini alat komunikasi modern apa tradisional? Benar, tradisional. Jadi taruh di sini. Oke, hebat. Ini kegiatan pertama. Nah, di kegiatan kedua ini Bu Isa ada kata apa ini ya? Coba ini huruf apa aja ya? K, E, N, T, O, N, G, A, N. Bacanya apa? Kentongan. Pintar. Yang kedua, Bu Isa punya ini. Apa ini bacanya? Benar, radio. Ada huruf R, A, D, I, O. Dan yang terakhir Bu Isa ada kata surat. Nah, Bu Isa di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama, Bu Isa punya ini. Apa ini ya? Seperti jajan ya, teman-teman ya. Nah, ini cara mainnya. Kalian bisa mengambil kertas 1 di sini. Nah, di sini Bu Isa mau menyusun kata surat. Bu Isa sudah ambil ini. Terus Bu Isa butuh huruf apa dulu? S, bener. Kita putar. Kita cari. Oh, ini huruf S. Kita gunting 1 ya. S. Terus kita susun di sini. Terus habis S kita butuh huruf U. Kita cari huruf U. Oh, ini huruf U, teman-teman. Kita gunting lagi. Kita tempelkan di sini. Habis S kita butuh huruf R. Kita gunting huruf R juga. Oke. Terus habis itu kita butuh huruf. Benar, huruf A. Kita gunting huruf A. Nah, terus habis itu kita butuh apa ya? Yang terakhir huruf
T. Kita cari huruf T, kita gunting lagi huruf T-nya. Nah, kalau sudah tinggal dilem dan dikasih nama. Bisa kalian teman-teman? Bisa. Atau enggak, kalian juga bisa menyusun kata surat, radio, atau kentongan ini pakai lospat. Bu Isa, di sini ada apa ini? Benar, ada biji jagung. Kita susun menggunakan jagung ini Nah, kita susun biji jagung ini sampai ada kata radio. Kita berarti butuh huruf R. Kita pakai dulu ya. Kita bikin huruf R-nya dulu. R. Habis R terus A. Nah, kita bentuk kata radio. Nah, yang ketiga, Bu Isa punya plastisin. Kalian bisa menggunakan ini membentuk kata radio, surat, dan kentongan. Gimana caranya? Kita ambil sedikit ya, terus kita bentuk huruf S. Jadi kita bikin huruf S ya, seperti ini. Kita sampai kayak ular ya teman-teman, sampai berbentuk. Terus kita susun sampai menjadi huruf S. Lanjut ya, habis itu kita bikin huruf U. Kita bikin lagi. Habis itu huruf R. Nah, sudah jadi. Jadi apa ini? Surat. Kalian bisa teman-teman? Bisa. Nanti kalian coba ya. Boleh memilih pakai plastisin, pakai lospat ini, atau pakai ini guntingan kertas-kertas ya seperti jajan ini. Bisa? Oke, kalian pasti bisa. Nah, untuk kegiatan yang ketiga, Bu Isa di sini udah ada kertas kosong dengan kertas lipat, dan di sini udah Bu Isa kasih contoh. Nah, ini apa? Benar, ini surat. Di dalamnya sini udah ada surat. Kira-kira kalian bisa nggak membuat surat seperti ini teman-teman? Bisa, kalian pasti bisa. Kita buat surat bersama-sama ya untuk orang tua kita ya. Di dalam surat ini udah Bu Isa kasih tulisan, aku sayang mama. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, nanti kita bawa pulang. Kalau udah selesai kita kasihkan ke mama kita. Ma, ini ada surat dari aku. Ma, ini ada surat dari Ade untuk mama. Mau kalian teman-teman? Oke, bersiap kalian membuat ini? Siap. Oke, jadi kegiatan hari ini ada berapa ya teman-teman? Oke, ada 3. Yang pertama, mengelompokkan atau memilih alat komunikasi modern dan alat komunikasi tradisional. Oke. Yang kedua, apa? Menyusun kata surat, radio, dan kentongan menggunakan lospat, plastisin, atau kartu kertas. Oke, yang ketiga yang ada di sini kita membuat apa? Benar, membuat surat. Membuat surat untuk orang tua kita. Kalian siap? Oke, silahkan dikerjakan. Oke, teman-teman. Hari ini karena udah selesai bermainnya, sudah makan siang, kita baca doa dulu ya. Kita baca doa setelah makan dulu.
belajar ada alat komunikasi apa aja tadi? Benar, modern dan tradisional. Yang tradisional tadi ada apa aja? Benar, ada kentongan, ada surat, ada lonceng. Terus alat komunikasi yang modern ada apa aja? Benar, televisi, radio, sama HP. Oke. Terus kegiatan yang kedua ada apa? Menyusun kata lo. Nah, kegiatan yang kedua ada apa tadi? Benar, menyusun kata. Kata apa tadi? Benar, kata radio, surat, dan kentongan menggunakan apa? Kartu huruf sama lospad sama plastisin. Oke, jempol 2. Dan kegiatan yang ketiga apa? Benar, membuat surat untuk orang tua kita yang ada di rumah. Suratnya udah dibawa pulang, udah dimasukkan tas teman-teman. Sudah, jempol 2. Kalau sudah, kita akhiri dulu hari ini dengan baca doa setelah belajar. Amin. Oke, bye-bye teman-teman. Hati-hati ya kalau pulang. A few moments later. Itu tadi video simulasi pembelajaran dengan mata kuliah pembelajaran terpadu dengan tema alat komunikasi dan subtema alat komunikasi modern dan tradisional. Terima kasih. Bye.